Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita jumpa lagi di pertemuan terakhir dalam materi di bab pertama, yaitu masih dengan lanjutan yang sama di dalam teks berita, dan insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan menutup rangkaian materi di bab pertama dengan proses pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya, Kamis 13 Oktober 2022, insya Allah kita akan mulai, dan untuk mengawali pertemuan hari ini, Bapak persilakan kepada KM dan semuanya untuk bersama-sama kita berdoa sehingga proses pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, silakan KM dimulai. Siap. Setelah kita berdoa, untuk setiap aktivitas, setiap kegiatan harus diawali dengan berdoa. Agar apa? Dengan lancar, ya, dan tentunya bernilai. Bernilai apa? Pahala. Ya, agar bernilai pahala. Setelah kita berdoa, tentu pembiasaan di sekolah kita yaitu ada apa? Membaca surat-surat pendek dan oleh itu, mari pada pagi hari ini pun kita akan membaca satu surat, ya, yang suaranya itu Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah kita berdoa, setelah kita memulai pertemuan hari ini dengan harapan agar bernilai pahala, tentu kita harus apa pembiasaan kita? Membaca surat pendek dan asmaul husna. Hari ini surat apa yang dibaca? Baik, ya, kita sama-sama membaca surat Al-Zalzalah. Setiap Jumat jam 4 sore. Surat Al-Zalzalah. Ikut ya, bareng-bareng.
tadi yaitu ya, kita akan bersama-sama melantunkan Asmaul Husna ya. Kita bareng-bareng diikuti sesuai dengan irama dari putaran MPTI ya. Alhamdulillah, baca doa sudah, lantunkan Al-Quran sudah, baca surat pendek sudah. Ya alhamdulillah, itu adalah bagian dari pembiasaan yang positif yang berkaitan dengan akhlak-akhlak dari siswa-siswi SMP 2. Alhamdulillah semua bisa kita laksanakan. Dan satu lagi, Bapak ingin bertanya kepada semuanya, teman kita yang hadir, yang tidak hadir hari ini ada berapa orang? Ada, boleh disebutkan oleh Keisha berapa orang Keisha yang tidak hadir? 3 orang. Siapa saja? Siti, Radit, dan Salma. Baik, terima kasih bantuannya Keisha. Betul ya, hari ini ada Siti, Radit, dan Salma. Sehingga yang hadir ada 29. Oke, alhamdulillah. Sesuai dengan tadi yang Bapak sampaikan di awal, kita akan melanjutkan materi teks berita.
materi terakhir, yaitu menulis teks berita. Secara umum bisa kita lihat bersama di depan. Nah, ini materi yang akan kita coba pelajari dengan tema I have great news. Artinya apa? Saya punya berita yang membanggakan atau motivasi. Ya, sehingga mari kita mencoba mencari tahu hal-hal yang bisa kita peroleh pada saat kita membaca berita yang membanggakan, ya, atau yang baik. Nah, khususnya pada kesempatan hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu menulis teks berita. Nah, sepintas di pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik teks berita. Maka Bapak ingin mengecek dulu hari ini masih ingat tidak dengan apa yang sudah kita pelajari? Masih. Oke. Siapa yang mau Bapak uji? Siapa yang mau ini? Oke, Davi, boleh, Davi. Yang pertama, ya. Siap ya? Bersedia? Siap? Mulai. Kita ingat lebih dulu ya, Davi ya. Ingat-ingat. Oke. Sebuah teks yang berisi peristiwa, kejadian yang aktual dan faktual. Teks berita. Oke, betul, Davi. Bapak beri stiker buat Davi. Sebuah teks yang berisi peristiwa, kejadian yang aktual dan faktual. Pengertian dari teks berita. Betul. Teks berita. Oke, siapa lagi yang mau menjawab? Acungkan tangan. Keisha, disajikan dengan pola penyajian dalam bentuk piramida terbalik. Berkaitan dengan apa jawabannya? Teks berita. Teks berita sudah di atas. Disajikan dengan pola penyajian dalam bentuk piramida terbalik. Boleh bantu oleh review mungkin tadi mau mengacungkan tangan, boleh? Itu merupakan struktur teks berita. Oke, kita lihat jawabannya. Struktur teks berita. Tepuk tangan ya. Bintang buat review. Terima kasih Pak. Oke. Siapa lagi yang mau mencoba untuk menjawab? Oke, Azka, boleh ya. Nah ini tadi ya penjelasan yang lagi jawab. Ada kepala, ada berita, kepala berita, ada tubuh berita dan kaki berita. Oke. Pertanyaan untuk Azka. Terdapat pokok pertanyaan adik Simba. Kepala berita. Unsur teks berita. Betul. Oke ya. Siapa lagi yang mau menerima pertanyaan? Bisa dua. Coba yang lain dulu mungkin yang belum. Barisan ini Bapak belum lihat. Siapa yang berani atau boleh dengan tangan? Kalau boleh. Oke. Siapa namamu? Ya. Marisa. Oke, Marisa. Memiliki ciri khas kebahasaan yang membedakan dengan teks lainnya. Jawabannya adalah faktual. Betul? Betul. Oke, gimana jawabannya? Boleh dibantu dengan jawaban dari Lutfia. Apa jawabannya? Kaidah kebahasaan. Coba kita lihat. Nah, kelengkapannya di sini. Kaidah kebahasaan teks berita. Bagus. Dan Lutfia betul. Dapat beri
hal yang sudah kita pelajari, betul? Betul. Ya kan? Sejak awal sampai akhir pertemuan sebelum pembahasan ini, inilah yang sudah kita bahas. Mulai dari pengertian teks berita, mulai dari unsur teks berita, lalu struktur teks berita disajikan dengan bentuk pola piramida terbalik, serta kaidah pembahasan teks berita. Yang tentunya itulah dasar untuk kita melangkah ke tahap pertemuan hari ini. Ya, kalau misalnya pertemuan sebelumnya masih bingung menentukan struktur, menentukan unsur, maka harapannya pada pertemuan hari ini tidak ada lagi yang masih bingung menentukan unsur hadis simbar, menentukan struktur teks berita, ataupun kaidah teks berita. Ya, nah, kita kenali dulu. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kompetensi dasar ini adalah sebuah dasar yang harus kita ketahui, khususnya pada pertemuan hari ini ada di kompetensi dasar 4.2. Oke, Bapak boleh minta tolong kepada Rizky, mungkin boleh tolong dibacakan. Di sini tertulis apa kompetensi dasarnya? Menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau teks dan lafaz, informasi, mimik, kinestetik. Oke, ya itulah kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Ya, selain kompetensi dasar ada IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Oke, Bapak boleh minta tolong kepada gambar, boleh tolong dibacakan gambar. Poin yang pertama 42.1. Menulis teks berita dengan memperhatikan kelengkapan unsur-unsur 5W1H dan pola penyajiannya. Oke, ya itulah yang harus kita pelajari. Yang pertama menentukan kelengkapan unsur berita atau 5W1H-nya. Poin 42.2. Nasib, boleh tolong Bapak lihat secara nasib terbaca? Boleh pindah dulu ke sini mungkin nasib, nggak apa-apa. Menulis teks berita dengan memperhatikan kelengkapan teks berita yang depan kepala berita tubuh berita dan ekor atau aktivitas. Oke, ya tadi di awal sudah kan kita mengetahui inilah struktur teks berita yang akan kita bahas. Yang terakhir 42.3. Bapak boleh minta tolong kepada Aldi, tolong bacakan Aldi yang terakhir. Menulis teks berita dengan memperhatikan kecepatan kaidah pembahasaan teks berita yaitu kata baku, kalimat langsung, konjungsi bawah, konjungsi tempora, keterangan waktu dan kata kerja mental. Oke, ya. Semua tadi yang ada di awal sebagai penguat, ada unsur, ada struktur, ada pembahasan, ternyata masih menjadi pembahasan kita pada hari ini. Namun bukan dalam bentuk kita menganalisis, namun lebih kepada menyajikan teks berita dengan memperhatikan 3 hal ini. Ya. Oke. Nah, ada satu tayangan video yang perlu kita simak, ya. Nanti teman-teman simak secara baik tayangan video ini tentang apa, bagaimana isinya, dan bagaimana manfaat untuk kita. Ya, simaklah. Seorang siswa SMA di Boyolali, Jawa Tengah berhasil menorehkan prestasi luar biasa dengan diterima untuk melanjutkan jenjang pendidikan di 7 universitas ternama dunia sekaligus. Meski berasal dari keluarga yang sangat sederhana, tak menjadi halangan baginya untuk menggapai cita-cita berprestasi hingga ke mancanegara. Berikut liputannya. Prestasi membanggakan datang dari Adrian Hafiz Anafi, seorang siswa SMA Pradita Dirgantara Boyolali, Jawa Tengah, yang berhasil diterima untuk melanjutkan jenjang pendidikannya di 7 kampus ternama dunia. Tak hanya itu, namanya juga tercatat lolos di sejumlah kampus favorit nasional karena kecerdasannya di bidang akademik. Berkat kegigihan dan kecerdasannya, Adrian diterima untuk berkuliah di University of Toronto, Kanada, University of British Columbia, Kanada,
the University of Western Australia, Wageningen University Belanda, University of Otago Selandia Baru, Curtin University Australia, dan Victoria University of Wellington Selandia Baru. Meski terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, tak menjadi halangan bagi Adrian untuk mencatatkan prestasi luar biasa yang membanggakan kedua orang tuanya dan juga sekolah tempat dirinya menimba ilmu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ayah Adrian, Mardiono, bekerja sebagai kuli bangunan, sementara sang ibu Yuni Pujiastuti membuka jasa mencuci baju. Saya milih University of British Columbia soalnya reputasi mereka di bidang geologi itu paling baik daripada kampus-kampus lain. Soalnya kemarin yang diminati Adrian, kemarin kan yang di Kanada itu, terus dapat kabar dari Global sama grup sekolah, ada berita diterima di 7 sekolah di luar negeri. Otomatis ya sebagai orang tua kan tetap bangga, nangis terharu juga. Kebahagiaan orang tua Adrian pun bertambah setelah mendapat kabar bahwa biaya kuliah dan biaya hidup putranya di luar negeri nantinya akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi RI melalui Beasiswa Indonesia Maju. Mereka berharap kedepannya anaknya bisa mengangkat hasrat dan martabat keluarga serta bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmansyah, iNews melaporkan. Oke ya. Apa yang kalian peroleh dari tayangan berita tersebut? Siapa yang mau berpendapat? Boleh Levi dulu mungkin. Bagaimana pendapat Levi dari tayangan tersebut? Pendapat saya dari tayangan tersebut adalah jika ada kesempatan yang datang, maka gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik mungkin, karena kesempatan itu tidak bisa datang secara 2 kali. Oke, memanfaatkan kesempatan yang ada. Betul ya, bagus Levi. Ada lagi yang mau berpendapat mungkin? Keisha, silakan Keisha, apa pendapat Keisha? Kalau keluarga sederhana akan menjadi penghalang dan diterima di universitas. Oke, kekurangan ataupun kondisi keluarga bukan menjadi hambatan untuk terus berprestasi. Betul. Terakhir ada satu orang lagi, siapa yang mau? Silakan. Ada? Yang mau berpendapat? Azga mungkin silakan Azga. Sudah siap? Silakan. Apa yang Azga dapat dari tayangan tersebut? Mengejar cita-cita harus fokus dengan cita-cita tidak terpaku dengan halangan yang ada. Oke, harus fokus mengejar cita-cita. Ya, apapun rintangannya, halangannya, kalau kita sudah punya cita-cita, maka raihlah, kejarlah, dan gapailah cita-cita kita. Ya, meskipun sejauh adanya kejarlah menuntutlah ilmu sampai ke negeri dan bentuk-bentuk lain sebagainya, itu adalah sebagai bentuk motivasi. Hari ini kita mendapat informasi yang luar biasa dari siapa yang diberitakan? Adrian. Betul ya, Adrian. Di mana berita ini diberitakan? Betul ya. Kapan diberitakan? Kapan diberitakan berita tersebut? Hari Selasa 13 Juni. Oke, ya betul. Siapa, di mana, kapan? Lalu apa lagi pertanyaannya? Mengapa Adrian diterima di 7 kampus hanya? Karena coba Alea ya, boleh disebutkan tadi mengapa pertanyaan Bapak? Mengapa Adrian bisa diterima di 7 kampus? Karena prestasi akademiknya bagus, ya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kondisi keluarga? Oke, betul. Bagaimana kondisi keluarga Adrian? Sangat sederhana. Ya, jauh dari kata
Siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Ada berapa pertanyaan? 5W1H. 5W1H. Satu pertanyaan lagi. Apa? Apa yang diberitakan? Seorang siswa yang ditawarkan juga diterima. Oke, ya. Peristiwanya adalah berkaitan dengan siswa-siswa SMA di Boyolali diterima di 7 kampus top dunia. Masya Allah ya. 7 loh. Bukan di Indonesia, bukan di Tasik, tapi di luar negeri, di dunia. Ada yang mau? Mau. Ya, insya Allah semua anak-anak SMA 2 akan mendapat kesempatan untuk bisa menginjakan kaki di luar negeri. Amin. Amin. Ya. Lanjutkan. Nah, ini hal yang juga harus diketahui berkaitan dengan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Ya. Bapak bacakan. Setelah mencermati video berprestasi siswa SMA asal Boyolali diterima di 7 kampus top dunia. Peserta didik melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran teacher and teacher diharapkan dapat menumbuhkan sikap kerjasama, percaya diri dan tanggung jawab. Ya, diharapkan pula peserta didik mampu menulis teks berita dengan memperhatikan kelengkapan unsur-unsur berita 5W1H dan pola penyajiannya. Yang kedua, menulis teks berita dengan memperhatikan ketepatan struktur teks berita, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor atau kaki berita. Yang ketiga, menulis teks berita dengan memperhatikan ketepatan kaidah kebahasaan teks berita, yaitu ada kata baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal, keterangan waktu, dan kata kerja mental. Ya, inilah tujuan pada pertemuan hari ini. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya Pak. Boleh, Revi, ada yang mau ditanyakan? Boleh berdiri, Revi? Mengenai struktur teks berita. Bagaimana cara kita untuk menentukan struktur teks berita yang bersifat video? Oke, ya. Menentukan struktur teks berita dari sumber video. Ada yang bisa membantu, ada yang bisa menanggapi? David, silakan David. Sama dalam menyimak dan mendengarkan. Oke, menyimak dan mendengarkan apa David? Video apa? Berita. Oke, tahap pertamanya itu betul, David ya, terima kasih bantuannya. Simak dan dengarkan berita yang disajikan dalam bentuk video. Setelah kita menyimak, apalagi kira-kira ada yang bisa membantu melengkapi? Mencatat pokok-pokoknya. Oke, betul. Lutfia mencatat pokok-pokok apa? Adik Simba. Betul ya. Yang kedua, setelah kita menyimak, lalu mencatat pokok-pokok informasi adik Simba. Masih ada lagi tidak kira-kira? Silakan Aldi. Menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Menyampaikan secara ringkas dan lengkap apanya? Berita yang sudah disimak. Yang bagus, Aldi. Masih ada lagi tidak jawabannya? Nah, berarti ada 3 langkah untuk menentukan struktur atau kaidah teks berita yang disajikan dalam bentuk video. Yang pertama, lakukanlah aktivitas menyimak. Jangan melawun atau melamun, ya. Yang kedua, catat informasi adik Simba. Di pertemuan sebelumnya juga Bapak sudah menyampaikan setiap struktur itu memiliki letak dan isi. Kalau kita sudah memahami isi dari unsur-unsur adik Simba, kita bisa memisahkan mana yang termasuk kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Dan yang terakhir adalah meringkas apa yang menjadi isi dari teks berita tersebut. Ya, terima kasih bantuannya ya, ada Davi, ada Lutfia, dan ada Aldi. Begitu Revi, ya jawaban dari teman-teman dan Bapak sampaikan. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ada? Sudah ada? Nah, kita menuju
inti dari proses pembelajaran kita, ya. Dengan judul menulis berita dengan bantuan gambar. Ya. Lihat, cermati. Di depan kalian ada gambar siapa, sedang apa. Boleh angkat tangan? PNR. Oke, Revi lagi mulai Revi. Anak PNR yang sedang melakukan demo ekskul. Oke. Kegiatan anak-anak PNR sedang demo ekskul di sekolah kita. Ya. Hal tersebut berkaitan dengan apa dalam unsur berita? Yang disebutkan oleh Revi, apa yang terjadi, apa yang diberitakan, ya kan? Yaitu tadi anak-anak PMR sedang demo ekspor, ya kan? Ada lagi yang bisa kita peroleh dari gambar ini? Ada. Oke, coba yang lain barisan ini. Bagaimana? Bapak pilih dari kartu ya. Siap-siap ya. Nomor hafal kan? Nomor urut. Nomor urut nggak apa-apa lah ya. Acak aja apa siapa yang terambil. Nanti boleh menyebutkan unsur anik simbanya. 28. Atas nama siapa? Rizka. Oke, Rizka boleh bantu. Rizka mendapat informasi apa dari gambar ini? Di mana dilaksanakan? Yaitu jawabannya di SMP Negeri 2 Tasikmalaya. Oke, terima kasih Rizka, bagus ya. Dari gambar ini ada peristiwa, dari gambar ini ada informasi apa lagi setelah kita mengetahui apa, di mana, apa aja, kapan. Boleh disusun pertanyaannya dan dijawab. Aldi, Kapan terjadi peristiwa tersebut? Hari Kamis. Oke, hari Kamis ya, pada saat bulan Juli 2020 pada saat ya, bagus sekali. 3 pertanyaan atau 3 unsur sudah diketahui. Masih ada berapa unsur lagi? 3 lagi. Ya. Bapak ingin mengambil nomor lagi? Ya, siap-siap. Nomor berapa? Dapi. Oh, Dapi. Kita lewat dulu ya. Dapi tadi sudah dari awal, bagus. Pilih nomor yang lainnya. Nomor 1. Agil. Oke, Agil. Agil, boleh sebutkan apa yang Agil amati dalam unsur adisimba dari gambar ini? Siapa? Pertanyaannya bagaimana? Siapakah orang yang di dalam foto tersebut? Oke, siapa yang diberitakan? Siapa saja? Jawabannya adalah anggota PMN. Betul ya, tepuk tangan untuk Agil. Ya. 4 pertanyaan sudah, berarti 2 lagi. Ya. Nah, Bapak pilih lagi nomor ini ya. Nomor 8. Siapa nomor 8? Fabian. Boleh Fabian, boleh disusun pertanyaannya bagaimana? Mengapa? Mengapa anggota PMR melakukan demo ekskul? Jawabannya? Karena untuk menambah peserta atau anggota dan menyebarkan Untuk menarik perhatian anggota baru, yaitu kelas 7. Ya, untuk rekrutmen anggota baru. Bagus. Ya, Fabian, tepuk tangan untuk Fabian. 1 nomor lagi. 27. Siapa? Revi. Lewat dulu ya. Yang lain. 30. Siapa 30? Enggak ada. Sari. Oke, Sari. Boleh berdiri Sari? Pertanyaan terakhir yaitu apa? Bagaimana? Pertanyaan yang disusun oleh Sari. Bagaimana kegiatan itu dilakukan? Jawabannya?
bagaimana kegiatan demo ekskul terlaksana? Pak, bagaimana yang PMR atau yang lainnya? Dari gambar ini kira-kira yang tepat apa? Tetapi di situ ada anggota siswa-siswi yang sedang menonton. Oke, mungkin pertanyaan lainnya seperti apa? Bagaimana kondisi? Nah, coba Maritza mau macungkan tangan. Maritza boleh Maritza? Bagaimana anggota PMR setelah demo? Jawabannya? Anggotanya semakin bertambah. Oke, bagus ya Maritza. Kali bagus ya dari pertanyaannya. Nah, sekarang kita mendapati bahwa gambar bisa dijadikan sebagai berita. Ya kan? Kita mengira bahwa setiap berita itu bersumber dari hal-hal yang terjadi secara langsung. Ya kan? Misal ada kebakaran pasar, kita cari beritanya ke sana ke tempat. Anggapan itu bisa benar, tapi hari ini kita akan menggunakan gambar. Ya, caranya tadi seperti tadi, menentukan dulu unsur-unsurnya. Setelah itu kita tuangkan ke dalam struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Ya. Nah, termasuk juga kegiatan seperti ini. Ya, gambar-gambar yang tadi di awal bisa diurutkan terlebih dahulu. Kira-kira ini masih sama ya kegiatannya awal tadi dari PMR untuk menjadi orang yang mungkin pengalamannya sangat luar biasa ya. Pertama kali pegang bendera PMR, bayangkan membanggakan tidak? Membanggakan untuk dirinya dan juga untuk pengalamannya. Akan memberikan motivasi tidak pada orang yang melihat? Betul. Ya, bayangkan orang yang akan tampil dilihat oleh semua orang pada saat ekskul perlu keberanian tidak? Percaya diri, harus mempersiapkan segala hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Ya, mulai dari latihan bagaimana supaya membawa bendera tidak goyang misalnya atau tidak grogi. Ya kan, ini bukan hal yang sulit. Maka inilah hal-hal yang akan memberikan pengalaman yang positif, membanggakan dan memotivasi. Ya, congrats on your new job. Ya, tugas baru yang disematkan kepada siapa ya kira-kira? Ada tahu nggak? Anggota PMR. Ya kan, mungkin mungkin tahu ya. Oke, nah ini juga termasuk bagian dari hal yang membanggakan. Bisa dilihat gambarnya ya, sekali lagi ini bagian dari proses Demo ekskul. sedang keluar Bu. Tadi ada Bu, lalu keluar kayaknya. Oke. Kayak nggak apa-apa deh Bu ya, lanjut aja dulu. atau gimana Bunda baiknya? Kenapa Bunda? Oh gitu. Iya. Siap Bunda. Bisa nanti dikondisikan Bunda. Siap. Oke, kita lanjut lagi ya. Dari gambar ini kita bisa melihat bagaimana pengalaman proses yang dilalui oleh setiap anggota ekskul khususnya PMR di kegiatan demo sebelumnya. Ini berkaitan dengan unsur pertanyaan apa? Apa yang sedang dilakukan? Yang paling bagaimana? Ya betul. Bagaimana proses demo ekskulnya? Apa yang dilakukan oleh para PMR? Ya kan? Bisa juga siapa? Ya kembali lagi pada tahapan yang tadi menentukan unsur-unsur adik simbol. Namun dari gambar ini yang paling utama kita bisa memfokuskan pada pertanyaan bagaimana dan mengapa. Ya untuk menentukan isi. Ya kan? Unsur pertanyaan bagaimana dan isi itu adalah ada di tubuh berita. Bagus. Nah, kira-kira gambar ini
bagiannya kalau ditempelkan ke dalam struktur teks berita ada di bagian yang mana? Siapa? Tubuh bisa? Ekor ya, betul. Lebih tepatnya bisa kita letakkan di ekor berita sebagai apa? Ekor kesimpulan. Hasil dari motivasi. Ya kan, betul. Motivasi, penutup, kesimpulan. Dari gambar ini kita lihat bagaimana hasil yang dicapai oleh teman-teman kita pada saat melakukan kegiatan yang membanggakan, yang memotivasi, mendapat apa? Mendapatkan penghargaan, reward, ya, pujian juga, ya, sebagai bentuk apresiasi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Khususnya di sini adalah kepala sekolah, wali kelas, ya kan, memberikan apresiasi. Selamat atas pencapaianmu. Bahagia melihatmu mencapai hal-hal yang hebat. Ya kan? Nah, maka dari itu, Bapak ingin pada kesempatan hari ini hal-hal yang membanggakan, yang memotivasi akan bisa kalian tuangkan dalam gagasan menulis teks berita. Ya. Nah, ini secara umum judulnya langkah menulis teks berita. Ya kan? Yang pertama kita bisa lihat menentukan sumber berita. Tema dari gambar yang tadi bisa kita lihat. Ya, ada tema tentang prestasi, demo, ekskul, ya kan, dan lain sebagainya. Yang kedua, mendatangi sumber berita. Ya, ini bisa menjadi pilihan. Kalau kita perlu mewawancarai kepada orang lain, maka wawancarailah. Tapi kalau tidak, kita bisa secara spontan mengopinikan pendapat kita untuk dijadikan sebuah teks berita. Nah, dan yang ketiga adalah mencatat fakta penting. Ya, kita tahu bahwa teks berita itu mengandung fakta dan opini. Opini itu adalah gagasan dan fakta itu adalah data, kenyataan sekaitan dengan kapan, di mana, siapa, mengapa, dan sebagainya. Itu bisa dijadikan sebuah fakta dalam teks berita. Yang terakhir, setelah kita mengetahui fakta dan 3 tahapan sebelumnya, yang terakhir yaitu mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Ya, semua data lengkap, semua informasi kita butuhkan sudah ada, maka kita kembangkan dengan dilengkapi berdasarkan pendapat kita sebagai penulis. Oke, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Nah, secara umum juga bisa dilihat seperti ini ya. Berpikir dahulu, baru menulis berita. Yang kedua menulis berita dengan untuk penulis. Ini adalah bentuk-bentuk langkah menulis berita ya. Namun kita lewat saja. Nah, mari berlatih menulis berita. Tahapan yang harus kita laksanakan pada agenda hari ini yaitu menulis berita, membanggakan dengan bantuan gambar. Ya. Semua bisa melihat kan gambar-gambar beracak itu? Ya kan? Nanti secara praktis kalian mengamati gambar yang ada melalui LKPD, lalu menyajikan dalam tulisan yang hasilnya adalah sebuah teks berita. Oke, ya. Terakhir, time for question. Nanti liburan ya. Kita games apa? Ada yang mau usulan games? Tidak ada atau secara umum gini aja. Bapak punya satu permainan SBT untuk mempersiapkan kondisi kalian. Nama permainannya Pak Guru berkata. Nah, kalau Pak Guru berkata menyampaikan, Pak Guru berkata angkat tangan. Semuanya harus angkat tangan. Ya, I know ya. Angkat tangan. Apa yang harus dilakukan? Diam saja. Ya, bisa dipahami? Pak Guru berkata angkat jempolnya. Turunkan. Angkat. Salah ya. Sebentar. Paham kan? Bu, ayo lagi. Perhatikan instruksi dari Bapak. Pak Guru berkata
turunkan. Angkat lebih tinggi. Oh ya. Ya, paham ya? Kita beberapa kali mencoba untuk menuju LKPD supaya semuanya bisa fokus. Ya, kita mulai ya. Konsentrasikan semuanya. Pak Guru berkata, rapikan, duduk. Pak Guru berkata, angkat tangan kanan. Turunkan. Dilipat. Pak Guru berkata, angkat tangan kanan lebih tinggi. Lebih tinggi. Pak Guru berkata, turunkan tangan kanan. Pak Guru berkata, tepuk tangan satu kali. Satu kali. Oke, siapa tuh yang tepuk tangannya? Mendengar ya. Pak Guru berkata, tepuk tangan dua kali. Dua kali. Satu kali. Pak Guru berkata, tepuk tangan satu kali. Tepuk tangan yang meriah. Pak Guru berkata, angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Pak Guru berkata, angkat tangan kiri. Turunkan tangan kiri. Pak Guru berkata, turunkan kedua tangan. Tepuk tangan yang meriah. Pak Guru berkata, tepuk tangan yang meriah. Terima kasih semuanya. Hari ini kita lanjutkan belajar kita menuju LKPD. Ya. Bapak sudah menentukan kelompok, sudah dibagi juga, ya. Bapak sebutkan dan nanti perwakilan anggota kelompok bisa mengambil identitas kelompok, ya, dan diberikan keterangan nama kelompoknya. Silakan tentukan nama. Yang pertama Lutfia, Aldi, Naura, Arya dan Naufal. Silakan siapa? Apa? Ya, LKPD-nya diberi nama ya kelompoknya. Kelompok 2 Nabila, Azka, Marisa, Rizka dan Revi. Kelompok 3 Putri, Davi, Nada, Gamar dan Keisha. Haisa. Ya, silakan diberi nama identitas kelompoknya. Kelompok 4 Saskia, Mahesa, Sari, Rizky dan Isna. Diberi nama identitas kelompoknya ya, siapa? Kelompok 5 Keisha, Akmal, Alaya, Radita dan Fadil. Yang terakhir Nasandra, Agil, Jihan, Nasib dan Naufal. Oh pindah ya, maaf. Jadi cukup ada Nasandra, Agil, Jihan dan Nasib. Kelompoknya diberi nama ya. Ya, nama kelompoknya mau apa? Silakan. Semua sudah mendapat? Nah, kita lihat terlebih dahulu tampilan pertama LKPD untuk masing-masing kelompok. Perhatikan. Pertama, kelas. Ya, ada identitas kelas. Tuliskan terlebih dahulu kelas apa. Hari ini kelas 8C tuliskan. Anggota kelompok dituliskan. Ya. Pakai pulpen saja tidak apa-apa. Jangan sampai ada yang terlewat identitas anggota kelompok yang hadir hari ini. Setelah itu, secara berkelompok, tentukan satu kelompok yang akan menjadi ketua. Ketua kelompok. Setelah ditentukan ketua kelompok, bagilah tugas masing-masing. Bagilah tugas masing-masing di dalam kelompok untuk mendapati tugas yang rata. Ada yang menentukan struktur, mendata informasi, dan menentukan hal-hal yang mendukung untuk mengamati gambar yang ada. Setelah semua identitas lengkap, kalian
kalian bisa membaca terlebih dahulu petunjuk yang ada di halaman pertama. Ya, mohon perhatian sebentar. Dibaca terlebih dahulu petunjuk yang di awal. Setelah itu di halaman kedua ada soal yang perlu kalian kerjakan. Ya, secara umum adalah sebuah gambar. Kalian urutkan. Setelah itu kalian tuangkan menjadi sebuah teks cerita di halaman terakhir. Setelah semuanya berhasil, masing-masing kelompok nanti Bapak minta untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bisa dipahami? Oke, silakan dilanjutkan untuk berdiskusi. Selama berdiskusi, Bapak harap tetap dalam kondisi yang baik. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan kepada Bapak. Nanti Bapak akan berkunjung ke kelompok masing-masing. Ya. Bapak beri waktu kurang lebih 20 menit. Ya, Bapak beri waktu kurang lebih 20 menit dari sekarang. Ya, silakan. Waktu untuk pengerjaan LKPD. Ya, silakan manfaatkan waktu membagi tugas dengan kelompok dan melengkapi data-data yang diperlukan. Silakan dibagi tugas. Siapa yang menentukan unsur, siapa yang mengerjakan struktur, ya, ataupun memberikan gambar.
mereka masing-masing. Oke, bagaimana? Masing-masing kelompok sudah selesai. Kelompok satu bagaimana sudah? Tadi sedang menulis. Oke, kelompok dua bagaimana prosesnya? Sedang proses. Kelompok tiga sedang proses. Oke, kelompok empat sedang menulis. Oke, kelompok lima sedang dikerjakan. Kelompok enam proses. Oke, yang berharap
Bapak harap prosesnya bisa selesai ya hari ini untuk menyajikan teks berita. Silakan. Dimaksimalkan waktu kurang lebih 5 menit lagi. Ya, maksimalkan waktu kurang lebih 5 menit lagi. Oke, perhatikan semuanya. 20 menit Bapak rasa sudah cukup, semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Maka dari itu kita akan melihat hasil dari diskusi masing-masing kelompok untuk menyajikan teks berita yang sudah disusun berdasarkan gambar-gambar yang
diamati. Ya langsung saja. Siapa dulu yang mau pertama? Atau Bapak tunjuk? Oke, boleh berurutan ya. Kelompok 1 terlebih dahulu silakan ke depan. Pertemuannya tuh. Silakan kelompok 1. Bapak ingin mengetahui hasil diskusi kelompoknya seperti apa? Bergantian menyampaikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil diskusi hasil diskusi kami adalah kegiatan basket day di SMP SMA Tasikmalaya. Setiap siswa diharapkan memiliki jiwa kewirausahaan. Maka dari itu, Menkus mengadakan kegiatan basket day. Basket day dilaksanakan pada hari Jumat di setiap pekan. Setiap kelas memiliki 4 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 8 orang. Satu kelompok diharapkan membawa minimal 2 produk atau lebih dengan jumlah maksimal 30. Kemudian setiap hari Jumat kelompok diacak atau digulir di hari Nggak apa-apa, silakan bergantian. Dan diharapkan berkelompok membawa 2 produk yang berisi 30 biji atau lebih. Dan diharapkan pada setiap pekannya kelompok bergiliran bergantian sesuai kelompok yang sudah ditetapkan. Dan diharapkan semua per kelompok 8 orangnya berkontribusi untuk membuat produk. Ayo siapa yang mau jalan tiga boleh dari Lutfi aja nggak apa-apa. Bagian penutupnya disampaikan. Dengan adanya masalah ini, semua siswa diharapkan akan mempunyai jiwa kewirausahaan yang akan terus ditanamkan oleh semua peserta didik di Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa ya. Teks berita yang sudah disampaikan luar biasa. Ditutup saja dan boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Demikian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 silakan dilanjutkan presentasinya. Silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih pada semangat gak nih? Nah, biar makin semangat kita ini dulu itu ya apa ini?
slogan kita ini slogan kelas 8C ya. Siap? Ya. 8C Medutas. Go. Sukses bersama dan berprestasi. Ya, baik, di sini kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabi Fauzan sebagai ketua dari kelompok 2, dan selanjutnya nama saya Alika Salman Al-Fajri sebagai anggota dari kelompok 2. Dan di sebelah kanan saya ada baik, itulah anggota dari kelompok 2 Bahasa Indonesia. Di sini di sini Azka akan mengurutkan gambar-gambar yang disediakan oleh guru kami, yaitu Pak Reza. Silakan Azka. Gambar pertama adalah gambar ke-1, yakni siswa-siswa kelompok mempersiapkan dagangannya. Gambar kedua adalah gambar keempat, siswa berdatangan ke lapangan. Gambar ketiga adalah gambar keenam, siswa mengecek ke setiap stand untuk membeli makanan. Gambar keempat adalah gambar kedua, siswa membeli makanan dan pedagang melayani pembeli. Gambar kelima adalah gambar ketiga, yakni siswa setelah membeli, pedagang memberikan kembalian dari tersebut. Gambar keenam adalah gambar kelima, di mana setiap stand beres-beres karena untuk kembali ke kelas-kelasnya karena dagangannya sudah habis. Gue langsung beritanya saja dibacakan. Siap. Baik, saya akan membacakan teks beritanya. Yang pertama pada ucapan pembuka, yaitu sebagai kepala berita akan dibacakan oleh Mariza dan Eva. Pada Mariza. Baik, itu adalah kepala berita yang dibacakan oleh Mariza dan Eva. Selanjutnya ada buku berita yang dibacakan oleh saya, yaitu Nabi Fauzan. Di sini kegiatan Market Day berjalan dengan lancar. Siswa mendatangi kelompok bazar di setiap kelas dan penjual melayani pembeli dengan baik. Sekolah mengadakan acara ini untuk melatih skill kewirausahaan siswa-siswi di SMP Negeri 2 Tasikmalaya. Pak, ini satu cup scoop rotinya berapa? Bapaknya. Kemudian pembeli mengatakan bahwa satu scoop roti tersebut seharga Rp5.000. Terima kasih. Itulah tubuh berita yang dibacakan oleh saya, dan selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh Nabila dan Rizka. Silakan.
itulah presentasi dari kelompok 2 Bahasa Indonesia. Bagi saya cukup di sini saja. Kami akhiri presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2, bisa dilanjutkan ke kelompok 3. Oh iya, kelompok 3, mohon maaf ya. Nanti langsung teks tulisannya saja dibacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi. Saya Gambarul Muharram. Kami dari kelompok 3 akan membacakan berita yang disusun oleh kami. Kegiatan Market Day di SMP Negeri 2 Tasikmalaya diawali dengan kelompok 1 kelas 9. Mereka mengawali kegiatan itu dengan melakukan persiapan di stand mereka masing-masing dengan menata makanan dan minuman. Hampir seluruh siswa membeli dan membayar dagangan yang dijual oleh kelompok 1 kelas 9. Tidak sedikit juga para guru menelitikan dagangan tersebut. Lalu ketua kelompok 1 kelas dengan mengatakan alhamdulillah dagangan kami laris manis dan habis bertambah. Dan seorang siswa juga mengatakan bahwa dagangan yang murah dan enak. Pada sekitar market day menjadi ramai oleh para siswa dan pembeli. Market day ini pun ditutup oleh laris manisnya dagangan para siswa. Hari Jumat 2 September 2022. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kegiatan market day di SMP Negeri 2 pada hari Jumat tanggal 5 September sampai 9.30 siswa kelas 9 melaksanakan kegiatan market day yang diadakan dalam setiap hari Jumat dalam satu pekan yang dilakukan di lapangan sekolah. Seluruh siswa mengikuti kegiatan ini dengan sikap aman. Masing-masing kelompok siswa menyajikan paket hidangan yang direalisasikan siswa pada masing-masing. Tidak kalah antusiasnya dari masing-masing dari pembeli, ibu bapak guru juga antusias membeli dan berkeliling untuk membeli dagangannya. Diadakannya kegiatan market day tersebut bertujuan untuk menumbuhkan dan menciptakan interaksi antar kelas dan juga memberikan pengalaman. Sekian dari Kelompok 4. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
SMP 21 kali ada mengerjakan program PDI dan itu dilaksanakan di rumah sekolah. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh dan selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad. Oke, selanjutnya dibacakan oleh kalian. Tanggapan kita terhadap adanya kegiatan PDI yang adalah pengunjung bisa saling mengenal dalam satu sama lain dengan sangat baik dan sangat baik dan oke. Udah ya, segitu dulu dan kami tutup dengan bacaan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, kelompok 6 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Dan nama kelompok butterfly. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Azhar Ahmadi dari absen 1. Saya Andara Gazi Putri dari absen kedua. Dan saya akan Membacakan langsung teks. Marketing. Setiap hari Jumat seluruh siswa-siswi SMPN Negeri 12 Semarang melaksanakan kegiatan marketing. Tujuan kegiatan marketing adalah untuk menambah wawasan siswa-siswi SMPN Negeri 2 Tasikmalaya di bidang kewirausahaan. Dan tiap kelas dibagi menjadi 4 kelompok dan setiap kelompok memikirkan dan membuat makanan minuman yang sudah ditentukan dalam video. Sudah, sekian dari kelompok. Kesimpulannya, kita mendapatkan keuntungan juga terhadap jualannya laris dan tidak rugi dan melatih kebersamaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok yang sudah menyampaikan hasil dari presentasi kalian. Untuk masing-masing kelompok Bapak beri reward. Luar biasa ya, tulisannya adalah great news, yay ya, ini luar biasa sekali semuanya. Reward untuk kalian sudah berani tampil dan berhasil menjadikan sebuah teks berita dengan lengkap dan tepat ya. Nah, terakhir setelah kita berhasil menyajikan sebuah teks, kira-kira ada tidak yang mau menyampaikan kesimpulan untuk kegiatan proses hari ini? Kesimpulan dari kegiatan hari ini, ada yang mau menyampaikan? Itu dari Saskia. Silakan hasil kesimpulan kegiatan hari ini seperti apa, Saskia? Jadi teks berita itu ada satu laporan yang berisi satu kejadian, berita atau peristiwa yang faktual dan aktual yang diinformasikan secara tertulis. Teks berita juga bisa dibentuk menggunakan berbagai media untuk melakukan publikasi kepada pembaca. Bisa juga melalui majalah, koran, radio, televisi, internet maupun media yang lainnya. Teks berita juga tidak selalu disampaikan dalam wujud teks saja. Teks berita juga bisa disambung sama tadi oleh Davi. Silakan Davi, bagaimana kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini yaitu satu, dapat memahami, membuat, menyimak,
teks berita. Oke, dari Revi tadi mau menyampaikan, silakan bagaimana tanggapan dari kesimpulan kegiatan hari ini tentang menulis teks berita. Dalam kegiatan hari ini kita bisa menulis teks berita dengan cermat dan juga kita belajar public speaking karena di sini kita disuruh untuk presentasi per kelompok dan juga teks berita itu bisa ditulis oleh teks dan bisa juga secara video yaitu berita. Oke, bagus. Terima kasih semuanya Revi dan yang terakhir, setelah kita melaksanakan pertemuan hari ini, tentu kita mendapatkan satu poin yang paling utama, bahwa menyajikan sebuah teks berita itu bisa berdasarkan gambar, video, tidak hanya berdasarkan objek pengamatan langsung, ya, tapi bisa menggunakan media gambar. Ya, hari ini masih ada tugas yang perlu kalian laksanakan dalam bentuk evaluasi nanti. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Nanti ada bentuk penugasan secara individu oleh Bapak akan dititipkan kepada David dan Revi. Nanti bisa dibagikan kepada teman-teman untuk dikerjakan. Dan nanti jangan lupa tugas individunya dikerjakan, ya, melalui Google Classroom. Jangan lupa ya, nanti dicek Google Classroom-nya apakah sudah ada atau tidak. Dan Bapak tunggu batas pengerjaan tugas individunya sampai dengan pukul 15.00. Pukul 3 sore. Ya, itu saja untuk hari ini. Apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan pertemuan hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Maaf apabila ada kekurangan dan kesilapan. Silakan barang-barangnya diberesi. Sebelum diberesi kita tutup dengan doa bersama. Silakan dipimpin oleh Revi sebagai KM untuk berdoa penutup di pertemuan hari ini. Siap berdoa. Kita yang terakhir saat Bapak mengucapkan nedutas, semuanya mengucapkan terbaik, inspiratif dan inovatif. Tapisan. Oke? Nedutas terbaik, inovatif, inspiratif, tapisan. Terima kasih semuanya atas pertemuan hari ini. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah